Terus kalau gitu hubungan kita gimana? Kita kan udah lama pacaran, masa kamu nikah sama orang lain sih? Ya mau gimana lagi? Kita sudah tidak berjodoh. Jangan dipaksakan. Pokoknya aku gak mau tahu. Aku bakal hancurin pernikahan kalian. Nah, up. Ya. All weapons are holstered and snapped in. Line is clear. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yudi, gimana kabarnya? Malam-malam Wahyudi dan Ansori bertandang ke rumah Ngatman. Monggo Pak Yudi, silakan masuk. Sejatinya mereka bertetangga. Namun tetap saja si empunya rumah bertanya-tanya ada apa gerangan kedatangan ayah dan paman pacar anaknya ini. Gimana Pak Yudi kabarnya? Baik, baik. Ya. Bu, ada tamu Bu, minumnya Bu. Oh iya Mas, bentar. Ini tadi adiknya. Ya, ini adanya. Jangan minum Pak. Ya, kasih ya, Pak. Gimana Pak Yudi? Kami berharap Bapak memaklumi kalau Yusuf dalam waktu dekat ini akan menikah dengan wanita lain. Karena itu, kami selaku orang tua mohon maaf. Kalau hubungan anak kita sudah terjalin lama dan harus berakhir sampai di sini. Gimana ya Pak ya? Kalau saya serahkan semua sama anak-anak. Karena yang menjalani mereka. Iya Pak, kami berharap Pak Ija mau mengerti. Iya. Ya, mau silakan minum dulu tehnya. Ternyata tujuan kedatangan Wahyudi adalah membicarakan kelanjutan hubungan anak-anak mereka, Yusuf Harnawan dan Siti Faizah. Terima kasih Pak. Baiklah kalau begitu kami pamit dulu. Nggak boleh terima Pak Yusuf tinggal sama orang. Faizah yang sedari tadi mendengar obrolan orang tuanya tidak menerima putusan sepihak orang tua Yusuf. Bapak, aku gak terima Bapak Yusuf tinggal sama orang, Pak. Sabar ya Bu, sabar. Mungkin ini jalan terbaik buat hubungan kalian. Ya. Hubungan aku sama dia itu udah bertahun-tahun, Pak. Tapi kenapa dia malah milih orang lain? Sabar ya Bu ya. Ini cuma keputusan sepihak, Pak. Laki-laki apa dia? Kamu harus sabar. Nggak mau. Lebih baik ya nak. Sabar ya. Nggak mau, gak terima. Aku gak terima, Pak. Gak terima. Tega, Mas Yusuf, tega. Tak rela diperlakukan seenaknya, Faizah pergi ke Semarang hendak menemui Yusuf. Dia hendak mendengar sendiri penjelasan Yusuf. Faizah menunggu di SPBU Sukun Banyumanik. Faizah mengirim pesan singkat ke Yusuf untuk menemuinya. Siapa Mas? Enggak, ini temen.
pergi dulu ya. Mau kemana? Mau ketemu temen sebentar. Ya udah, tapi jangan lama-lama ya. Begitu menerima pesan singkat Faizah, Yusuf pamit pada calon istrinya Kurnia Laila Sari. Yusuf bergegas hendak menemui Faizah. Hati-hati ya, Mas. Ya. Yusuf menuju ke tempat Faizah menunggu di SPBU Sukun Banyumanik. Faizah segera menghampirinya. Ya udah nih, udah ketemu. Kamu mau ngomong apa? Yaudah, jalan dulu aja. Jalan kemana? Udah, jalan dulu aja. Udah nih, pakai aja. Faizah mengajak Yusuf jalan dulu ke tempat lain. Keduanya sepakat menuju ke arah Bandungan. Namun di tengah jalan, Yusuf meminta kembali ke Semarang. Setiba di kawasan Lemah Abang, Bandungan, Faizah meminta berhenti sejenak. Faizah mengajak Yusuf membicarakan masalahnya di suatu tempat. Berhenti sih? Kita pulang aja yuk. Kan kita belum ngobrol. Kok pulang sih? Udah kita cari hotel aja. Di sini kan banyak hotel. Kita ngobrol di hotel aja. Kemana? Ada di sini, terus lagi jalan ke depan. Sekitar pukul 8 malam keduanya tiba di Hotel Alam Hijau di kawasan Lemah Abang. Setelah memarkir motor, Yusuf dan Faizah melihat-lihat kamar. Mereka sepakat menginap di kamar HB2. Sementara Faizah menunggu di lobi hotel, Yusuf menyelesaikan pembayaran sewa penginapan. Tolong diantar Bapak ini ke HB2 ya. Oke. Ya. Mas nanti ikutin rumornya aja. Terima kasih. Silakan Mas. Mbak. Mas. Ya. Teh manis hangatnya 2 ya? Oh iya Pak. Tunggu sebentar ya. Ya. Makasih Mas. Mau sholat isya dulu ya? Yusuf dan Faizah terlebih dahulu melepas lelah setelah perjalanan. Keduanya seperti menahan diri untuk memulai pembicaraan. Kamu tadi mesen teh kan belum datang? Belum. Tunggu. Sekitar pukul 8:30 Faizah bergegas mengambil air wudhu untuk sholat isya. Ya, sebentar. Masuk, Mas. Oh, ini Mas. Kasih Mas. Usai sholat isya, barulah Faizah kembali menanyakan status hubungan cintanya kepada Yusuf. Bentar ya.
Terus kalau gitu hubungan kita gimana? Kita kan udah lama pacaran, masa kamu nikah sama orang lain sih? Ya mau gimana lagi? Kita sudah tidak berjodoh. Jangan dipaksakan. Lagi pula, orang tua saya sudah memberitahu orang tua aku. Oh, jadi itu alasan kamu ninggalin aku? Hanya karena dia PNS, kamu telantarin cinta kita yang udah terjadi lama. Laki-laki apaan kamu? Heh, denger ya, Yusuf. Pokoknya aku gak mau tahu. Aku bakal hancurin pernikahan kalian. Ancaman Faiza membuat Yusuf terusik. Yusuf ingin meninggalkan Faiza saat itu juga, namun Faiza mencegahnya. Terserahlah, pokoknya aku mau pulang. Kamu mau ikut tidak? Kalau tidak, aku pulang sendiri. Yusuf, ini gimana keputusannya, Yusuf? Kamu pergi gitu aja sih? Gimana nih keputusannya? Yusuf, lepas! Ancaman Faizah menyulut amarah Yusuf. Dia mencekik Faizah hingga terkulai lemas. Faizah jatuh, kepalanya terbentur lantai. Faizah tak sadarkan diri. Tolong! Yusuf, lepas! 15 menit berselang, Faizah siuman dan berteriak. Takut teriakan Faizah didengar orang banyak, Yusuf segera mencengkeram leher Faizah hingga tewas. Yusuf menyembunyikan jasad Faizah di sela tempat tidur. Yusuf mengambil kerudung dan telepon genggam milik Faizah. Yusuf berniat memusnahkan barang-barang milik korban untuk menghapus jejak. Yusuf meninggalkan kamar HB2 sambil membawa tas korban berisi mukena dan kerudung sekitar pukul 10 malam. Saat melintasi meja resepsionis, Yusuf sempat bertegur sapa dengan petugas resepsionis. Mas, iya mas? Masih hujan ya, Mas? Iya masih mas. Masnya mau kemana? Pulang, Mas. Pulang. Yusuf ke area parkir mengambil motor yang diketahui milik saudara calon istrinya. Di tengah perjalanan, Yusuf berhenti sejenak di pinggir sungai Kaligarang kawasan Pramuka, Pudak Payung, Banyumanik. Pagi keesokan harinya, Aziz, seorang roomboy, mengetuk pintu kamar HB2. Dia hendak membersihkan kamar sebagai tugas rutinnya. Kok nggak ada yang nyaut ya? Apa jajan masih tidur? Mbak? Misi mbak? Mbak? Saat mulai bersih-bersih kamar, betapa kagetnya Aziz menemukan jasad Faizah di sela-sela kasur. Mbak? Mbak? Mbak?
Aziz melapor pada petugas keamanan yang lalu melapor ke polisi. Ada apa? Ada main Pak, di kamar sana Pak. Oh iya, iya Pak. Aduh. Loh. Ada banyak. Mesti lapor polisi. Ayo kita lapor ke polisi. Cepat. Tak menunggu lama, pihak kepolisian menggelar identifikasi korban yang tewas dengan luka memar di kedua kelopak mata, wajah, dan leher. Misteri terbunuhnya Faizah mulai terkuak saat polisi mengetahui identitas sepeda motor yang membonceng korban ke hotel. Sepeda motor yang digunakan Yusuf adalah milik Kaswati, warga Margorejo, Pati. Motor bernomor polisi K6861 itu terlihat polisi digunakan seorang wanita muda Kiosan Pudak Payung, Semarang. Wanita muda itu ternyata Kurnia Laila. Selamat siang. Bisa tunjukkan STNK-nya? Oh, ada apa ya Pak? Saya nggak salah apa-apa kan? Tidak, Bu. Kami hanya mencocokkan STNK dengan nomor polisi kendaraan ini. Karena kendaraan ini diduga dilakukan untuk tindakan kejahatan. Apakah Ibu mengenal Yusuf Harmawan, seorang anggota TNI? Iya, kenal. Dia calon suami saya. Kenapa ya Pak? Saat ini Pak Yusuf Harmawan ada di mana? Ada di kosan. Tinggal bareng saya. Kosan Ibu? Bisa Iya. tunjukkan kami ke sana? Ntar dulu deh Pak. Emang ada apa ya dia? Kenapa ya? Ibu ikut aja. Pak Opan, bawa dia. Siap, Dan. Mari, Bu. Tolong tunjukkan, Bu. Saat diringkus polisi, Yusuf sempat mengelak telah membunuh. Anda Yusuf Harmawan? Iya Pak. Anda kami tangkap. Ada apa ini Pak? Jangan! Udah jelaskan di kantor. Ayo! Mas, ini ada apa Mas? Ya, ikut. Kenapa Mas? Ayo! Jalan! Ayo, jalan! 10 jam diinterogasi, barulah Yusuf mengakui perbuatannya. Lelaki berpangkat Serda anggota Kodam 4 di Ponorogo itu diserahkan polisi ke kesatuannya dan ditahan di Denpom Salatiga. Mengapa Yusuf Harnawan tega membunuh Siti Faizah, orang yang pernah dicintainya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salah. Mas Yusuf. Ya Allah, udah lama gak ketemu. Yusuf Harnawan berkunjung ke rumah Siti Faizah. Muda-mudi ini berpacaran sejak tahun 2006 saat sama-sama sekolah di Madrasah Aliyah. Kamu apa kabar? Baik. Kayaknya seneng banget sih. Iya. Aku ada kabar baik nih. Apa cerita dong? Jadi aku lulus hijabah. Dan untuk beberapa hari ke depan aku dilantik dan menyandang sersan 2 atau serda. Wow, itu keren banget ih. Selamat ya, selamat. Aku harap karir kamu ke depannya semakin lancar. Sebentar, aku panggil bapakmu ke bapak ya. Pak. Tahun 2009, Yusuf lulus menjadi prajurit TNI. Yusuf ada kabar gembira, Pak. Iya Pak. Mas Yusuf itu lulus TNI. Sekarang dia pangkatnya itu Serda loh, Pak. Alhamdulillah. Wah, Cepet banget. hebat kamu. Makasih Pak. Cita-cita kamu untuk jadi tentara sekarang sudah tercapai. Amin. Selamat ya, Sum. Berkat doa Bapak juga. Makasih Pak. Ya sudah, dilanjut. Bapak mau kemana? Bapak mau Mau kemana, ke Pak? rumah Pak Didi dulu. Oh gitu. Ya, mau Pak benar ya. Jadi Pak. Oh ya, dibikin minum toh ya. Oh iya, Pak. Hati-hati apa ya? Iya Pak. Kamu minum? Boleh. Mau teh mau jus? Ini teh ya. Sini bentar ya. Siap. Yang mana? Siap. Sementara Faizah melanjutkan sekolah ke IAIN Wali Songo, Semarang.
Selain kuliah, Faizah mengajar bahasa Inggris di Madrasah Sanawiyah. Setelah lulus pendidikan 5 bulan, Sersan 2 Yusuf ditugaskan di bagian hukum Kodam 4 di Ponorogo, Semarang. Yusuf bertugas sebagai operator komputer di seksi dukungan hukum. Panas banget ya. Panas banget. Hai, boleh kenalan nggak? Yusuf, bagian seksi dukung. Kurnia Laila Sari. Panggil aja nih ya. Yusuf. Yanto. Bentar ya, tinggal dulu ya. Ah, iya bang, siap. Oh iya, aku juga ya. Iya, hari. Oh iya, ini tinggal di mana? Aku ngekos di Budak Ayu Semarang. Ngomong-ngomong, ada yang marah nggak nih kita kenalan? Marah. Siapa juga sih yang mau marah? Bajunya cantik ya? Kayak orangnya cantik. Bisa aja kamu. Bisa dong, kalau masih sendiri. Yaudah, aku kesana dulu ya. Oh iya. Disinilah Yusuf kepincut dengan Kurnia Laila Sari. Setiap jelang malam libur, Yusuf apel ke rumah Faizah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yusuf. Apa kabar? Mejanya ada bu? Sebentar ya. Meja. Ini ada Yusuf nih. Ya, Bu. Ini dulu. Iya bu, makasih. Keduanya saling kenal sejak kecil karena bertetangga. Kamu bikin minum apa, Mak? Enggak deh, nggak usah. Kamu gimana kuliahnya? Udah ngajarnya gimana tuh? Baik, alhamdulillah. Kemarin aku ngajarin anak-anak bahasa Inggris kan. Ya begitulah. Ya gitu kalau kegiatan ngajar ya gitu-gitu aja tiap hari. Iya. Kamu yakin nggak mau minum? Enggak deh, nggak usah. Bentar ya. Di tengah kunjungannya ke rumah Faizah, Yusuf menerima SMS dari Kurnia, teman satu kantor yang memikat hatinya. Pamit aja ya. Kok pamit sih? Iya Ada nih. apa? Ada urusan keluarga. Ini aku dapat SMS-nya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Mau apa ya? Sekarang banget. Iya. Ya udah, hati-hati ya. Hati-hati ya, Iya. Mas. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Yusuf mendoakan Faizah. Jalinan asmara yang telah dirajut selama 6 tahun mulai goyah. Yusuf mulai jarang mengunjungi Faizah. Sementara hubungan Yusuf dan Kurnia semakin jauh. Mereka sering berhubungan layaknya suami istri. Wajar, aku makan. Kamu mau kos sama siapa? Aku diri. Sendiri. Ayo, ngobrolnya di dalam aja ya, Mas. Di dalam. Yuk. Mas, kamu pakai jaket gak gerah? Gerah sih. Ya udah buka aja. Kamu kok beda sih? Jadi gimana? Cantik banget gitu. Ah, bisa aja sih kamu. Banget sih. Bisa aja sih, Mas. Udah pulang dulu ya. Hati-hati ya, Mas.
Mas, Suatu saat Kurnia memberitahu Yusuf bahwa dirinya sudah berbadan 2. aku hamil, Mas. Tenang sayang, aku pasti tanggung jawab kok. Nanti aku nikahi kamu. Beneran, Mas? Iya beneran. Nanti abis ini aku bakalan bilang sama orang tuaku. Jadi kita langsung nikah. Yusuf berjanji akan segera memberi istri Kurnia sebagai bentuk tanggung jawab. Di sisi lain, Yusuf harus menyudahi hubungan asmaranya dengan Faiza. Sana. Bagaimana sehat? Alhamdulillah sehat. Terus bagaimana kan si Faiza? Iya Pak. Saya mau nikah. Nikah sama Faiza? Bukannya dia masih kuliah? Bukan Pak. Bukan sama Faiza. Tapi teman kantor saya. Loh, bukannya sama anaknya Pak Asman? Bukan Pak. Dan sebelumnya Yusuf mau minta maaf Pak. Kalau calon yang akan Yusuf nikahi ini udah hamil Pak. Apa? Sudah hamil? Kamu harus tanggung jawab. Mau taruh di mana muka bapakmu ini? Stop. Iya Pak. Yusuf minta maaf Pak. Yusuf mau bertanggung jawab Pak. Seminggu sebelum pembunuhan, orang tua Yusuf bertandang ke rumah orang tua Faiza. Mereka berharap Faiza bisa menerima kenyataan bahwa Yusuf akan menikah dengan wanita lain. Kami berharap Bapak memaklumi kalau Yusuf dalam waktu dekat ini akan menikah dengan wanita lain. Terus kalau gitu hubungan kita gimana? Kita kan udah lama pacaran, masa kamu nikah sama orang lain sih? Ya mau gimana lagi? Kita sudah tidak berjodoh. Jangan dipaksakan. Pokoknya aku nggak mau tahu. Aku bakal hancurin pernikahan kalian. Tak terima diputus cinta, Faiza mengancam akan merusak acara pernikahan Yusuf dan Kurnia. Yusuf, ini gimana keputusannya Yusuf? Yusuf, lepasin. Ancaman yang berbuntut petaka, Yusuf kalap membunuh Faiza. Polisi sempat menduga korban dibunuh karena menolak ajakan berhubungan badan. Namun, dugaan itu tak terbukti. Dalam reka adegan terungkap, Serda Yusuf 2 kali mencekik Faiza. Saat korban siuman, Yusuf kembali mencekik korban hingga mati lemas. Terdakwa Sersan 2 Yusuf Harnawan dijatuhi hukuman 13 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Militer 210 Semarang. Selain itu, Yusuf juga dipecat dari Dinas Kemiliteran.